Acara ini didukung oleh Desa WiFi, Tol Langit Desa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Selamat siang kepada seluruh Sobat PSM yang ada di seluruh Indonesia. Selamat datang di Ngobrol Pintar bersama PSM episode ke-29. Sebelum memulai acara, kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara ngopi bersama PSM hari ini tentunya dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Untuk memudahkan kita untuk saling menyapa di acara ini. Saya alamatnya adalah nama underscore instansi, contohnya adalah Yudi underscore Kemendesa. Yang kedua, Sobat PSM yang mengikuti acara ngopi bersama PSM wajib mengisi daftar hadir yang nanti akan disampaikan oleh tim ngopi di chat room. Ketiga, jika rekan-rekan peserta ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan masukan, silahkan menekan tombol raise hand dan akan dipersilahkan oleh moderator atau juga bisa mengisi pada Slido yang nanti akan di-share oleh tim ngopi. Untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh moderator pada sesi diskusi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Haifa Hasna yang bertugas sebagai MC. Senang sekali dapat berjumpa dengan Sobat PSM di seluruh Indonesia dalam acara ngopi atau ngobrol pintar bersama PSM episode ke-29 dengan tema yang sangat menarik, yaitu peran pelatihan dan pendampingan dalam mengembangkan Prukades mewujudkan SDGs Desa. Dengan narasumber yang luar biasa, yaitu yang pertama ada Bapak Widaryanto, Kasubdit Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan, Wilayah 2 Ditjen PKP Kemendesa PDTT. Selamat siang, Bapak. Apa kabar? Selamat siang, Baik. Mbak. Baik, narasumber selanjutnya adalah Bapak Andi Rijal Kadir, PSM Ahli Media BLM Makassar Kemendesa PDTT. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Terima kasih kepada kedua narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama seluruh Sobat Ngopi bersama PSM episode kali ini. For your information, acara ini juga ditayangkan secara live di YouTube Akademi Desa 4.0, sehingga saya selaku MC ingin menyapa rekan-rekan yang menyaksikan live streaming via YouTube. Halo, selamat siang para Sobat PSM dan rekan-rekan yang menyaksikan Ngobrol Pintar bersama PSM episode 29 kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Selain itu, program kita juga telah tayang secara reguler di TV Desa melalui satelit Nusantara 1, yang bisa juga disaksikan melalui aplikasi Pugo dan Genflix. Wah, keren banget ya TV Desa. Kenapa acara ngopi bersama PSM episode ke-29 ini sangat menarik? Karena kali ini kita akan berdiskusi mengenai peran pelatihan dan pendampingan dalam mengembangkan Prukades, mewujudkan SDGs Desa, dan apa peran yang akan dilakukan oleh para penggerak swadaya masyarakat untuk ikut serta mendukung pelatihan dan pendampingan dalam mengembangkan Prukades ini. Pastinya para Sobat PSM sudah penasaran dong. Jadi tetap duduk manis di Zoom room. Kali ini plus kamu harus stay tune sampai akhir acara agar makin menambah ilmu pengetahuan Sobat PSM tentunya. Acara pada hari ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Mbak Agus Triani. Selamat siang, Mbak Agus. Acara tidak usah berlama-lama lagi. Kita akan masuk ke acara yang ditunggu-tunggu. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilakan kepada moderator kita hari ini. Siap. Terima kasih buat MC Saudari Haifa Hasna atas waktunya. Sebelumnya saya akan menyapa dulu teman-teman PSM seluruh Indonesia yang sudah bergabung, baik melalui Zoom maupun melalui YouTube. Oke, kali ini kita sudah bergabung dalam Ngobrol Pintar bersama PSM episode ke-29 dengan tema
peran pelatihan dan pendampingan dalam mengembangkan Prokades mewujudkan SDGs desa. Kali ini ada dua narasumber yang sudah bergabung. Ada Pak Widaryanto. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang, Mbak. Ya, Salam sehat. salam sehat. Sudah siap ya Pak untuk memberikan informasi, untuk memberikan ilmunya buat teman-teman kita seluruh PSM? Alhamdulillah, siap, Mbak. Siap. Selanjutnya ada Pak Andi Rizal. Ini ada PSM Ahli Madya dari BLM Makassar. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya, nanti akan saya bacakan CV dari kedua narasumber kita yang sudah bergabung, yaitu ada Pak Dr. Insinyur Widaryanto MM. Beliau lahir di Surakarta 3 Maret 1969 dan sekarang menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah 2. Betul, Bapak? Betul, Mbak. Ya. Wilayah 2, iya. Di wilayah 2 ya, Pak, di Kemendesa PDTT. Baik. Nanti Bapak ini akan menyampaikan tentang produk unggulan kawasan perdesaan. Betul, sesuai dengan tema kita ya, Pak ya. Yang kedua adalah Pak Dr. Andes Andi Rizal Kadir, asli dari Bone, kelahiran 21 Juli 1967. Sekarang menjabat sebagai fungsional PSM Ahli Madya di BLM Makassar. Baik, kedua narasumber kita sudah berpengalaman di bidangnya. Selanjutnya untuk Bapak Widaryanto atau akrab dengan Pak Anto ya Pak ya, panggilannya ya. Oke, nanti akan memberikan waktu 20 menit untuk menyampaikan paparannya. Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Ya, baik Mbak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah saya bisa berkumpul lagi di komunitas PSM ya. Penggerak swadaya masyarakat dengan acara ngopi ya, ngobrol pintar. Cuma ini nggak ada kopinya ini Mbak. Cuma judulnya ngopi ya. Kopinya di masing-masing ya, kopinya di masing-masing ruangan, jadi nggak apa-apa. Alhamdulillah. Saya menyapa dulu yang pertama teman narsum ya Pak Andi Rizal. Selamat siang Pak Andi Rizal, bisa ketemu lagi di acara ini. Kemudian juga kerabat saya yang paling akrab ini Pak Sumardi ya. Nah ini akrab tapi nggak pernah ketemu ini. Nggak pernah ketemu. Selamat siang Pak Mardi. Kemudian juga ada teman-teman yang lain yang PSM ya. Tadi saya lihat Pak Sri ya, ada Pak Sri ya. Selamat siang Pak Sri Supriyono ya. Assalamualaikum Mas Anto. Assalamualaikum Pak Priyono, gimana kabar? Alhamdulillah, baik. Baik ya Pak, semangat terus. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Mardi. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi alhamdulillah saya bisa memberikan sedikit informasi ya. Sebetulnya informasi ini saya yang dapat duluan, mungkin bisa kita share sama-sama tentang Prokades ya Bapak Ibu sekalian, komunitas dari PSM kita ini. Saya lanjut, mohon screen ininya, paparannya bisa dipaparkan, Mbak Moderator. Baik Pak, sebentar. Ya. Sudah dikirim ya paparan saya, Mbak Moderator. Sudah Pak, sudah. Baik, tunggu sebentar Pak. Iya.
Baik, tunggu sebentar Pak. Ini ada yang error sedikit Pak. Diganggu. Oke. Oke. Kayaknya kurang kopi Pak. Jadi ini ada error-error sedikit Pak. Ya, baik. Bisa dengar ya Bapak Ibu sekalian? Saya mau share sedikit tentang produk unggulan kawasan pedesaan. Bisa didengar ya, Pak Moderator? Bisa didengar ya? Pak, Oke. sudah bisa Oke. Pak. Oke, lanjut ya. Lanjut, Mbak. Ya, saya kira ini saya flashback kembali ya, Bapak Ibu sekalian, tentang bagaimana membangun desa dan perdesaan ya. Jadi ini sebetulnya kita bisa baca di Undang-Undang Nomor 6 tentang desa ya tahun 2014 ya. Jadi aras pembangunan desa dan pedesaan itu ada dua sebetulnya ya. Di situ pembangunan desa dengan arasnya desa membangun, dan pembangunan kawasan pedesaan dengan arasnya adalah membangun desa. Jadi, saya coba bagankan supaya lebih jelas ya. Jadi di situ ada bagaimana dengan membangun desa. Membangun desa itu ada dua caranya, itu dengan pemberdayaan desa dan kerjasama desa. Jadi ada dua ya. Jadi desa sendiri itu bisa membangun dengan peraturan desanya, kemudian RPJM desanya, dengan RKPD desanya, APB desanya, itu bisa membangun sendiri ya. Karena di situ nanti juga akan keluar PAD-nya, ada mengelola dana desanya, ada ADD-nya, ada bantuan hibah, bantuan APBD, dan bagi hasil yang lainnya. Untuk apa? Untuk memanfaatkan sumber daya alam di desa itu ya. Jadi ini fokusnya adalah PRUDES ya, produk unggulan desa, artinya desa sendiri memanfaatkan, mengolah sumber daya alam desa untuk kemakmuran masyarakat desa. Dengan apa kelembagaannya? Dengan BUM desa untuk mengelola itu. Kemudian yang kedua, bisa juga desa-desa bergabung dengan koridor kerjasama desa. Musyawarah yang tertinggi adalah musyawarah antar desa. Kenapa mereka bergabung? Karena punya potensi ataupun permasalahan-permasalahan yang sama, yaitu dengan landasan mereka membentuk peraturan bersama kepala desa, kemudian ada yang memfasilitasi yaitu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Untuk apa juga? Untuk mengembangkan usaha bersama untuk pemanfaatan sumber daya alam di desa-desa yang bekerja sama itu. Jadi koridornya adalah kelembagaan ekonominya adalah BUMDes bersama milik dua desa atau lebih. Jadi bisa membentuk BUMDes. Kemudian yang aras yang ketiga adalah dengan membangun desa, yaitu pembangunan kawasan pedesaan metodologinya. Itu lebih advance lagi, yaitu desa-desa yang berbatasan, kemudian kegiatan utamanya pertanian, dalam satu kabupaten, ada perencanaannya, ada kesamaan potensi dan masalah, itu bergabung membentuk. Kemudian didukung oleh regulasi yang kuat, yaitu SK Bupati atau Wali Kota. Kemudian perencanaannya apa? Ada RPKP, Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan. Ada rencana aksinya di situ selama 5 tahun ya. Kemudian membentuk juga Badan Kerjasama Antar Desa, ada koridor yang paling utama adalah musyawarah antar desa, ada dibentuk TKPKP, Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Pedesaan. Untuk apa? Sama juga untuk pengembangan usaha bersama. Jadi ini koridornya adalah PRUKADES yang kita akan bicarakan, produk unggulan kawasan pedesaan. Kemudian siapa yang mengelola PRUKADES ini? Kita membentuk BUMDes bersama. Jadi sekarang ini kan lagi in ya, antara BUMDes dan BUMDes bersama itu sudah berbadan hukum. Lanjut Mbak. Ya, karena koridornya ada PRUKADES ya, maaf, PRUKADES itu produk unggulan kawasan pedesaan, itu koridornya adalah pembangunan kawasan pedesaan. Saya kira itu harus kita jelaskan. Kawasan pedesaan itu apa? Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintah,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Di situ ada 4 ya yang harus didorong untuk membentuk kawasan pedesaan. Jadi melakukan percepatan pelayanan-pelayanan tadi. Jadi tidak ansih kegiatan ekonomi saja ya. Ada permukiman pedesaan, ada pelayanan jasa pemerintahan, dan pelayanan sosial. Untuk apa? Untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan, untuk mempercepat peningkatan kualitas pembangunan, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Ini kalau saya kaitkan dengan sekarang di nuansanya webinarnya PSM, saya kira tepat sekali bagaimana nanti dukungan teman-teman PSM untuk mempercepat dari pembangunan kawasan pedesaan ini. Lanjut. Ya, jadi bagaimana kita menciptakan ya, bagaimana kita memilih produk unggulan kawasan pedesaan. Ini ada beberapa syarat yang bisa kami kemukakan, yaitu pertama adalah memiliki keunikan. Jadi produk unggulan itu harus khas ya, unik ya, dapat memiliki pangsa pasar tersendiri dan memiliki konsumen tetap. Jadi untuk menentukan produk unggulan itu harus ada khas atau unik ya. Kemudian yang kedua, bernilai ekonomi. Produk yang diusahakan perlu memiliki nilai ekonomi pasar ya. Jadi komoditas itu produk unggulannya memiliki harga jual yang bagus, ada value added kepada konsumen dan dibutuhkan pasar. Artinya ini mengarah ke kontinuitas ya. Bernilai ekonomi mengarahnya ke kontinuitas. Kemudian juga mudah diusahakan. Artinya kalau masyarakat di kawasan pedesaan sudah mulai mengusahakan itu tapi belum dikemas dengan baik, kemudian belum diusahakan dengan baik, makanya perlu mendapatkan sentuhan, mudah diusahakan. Utamanya adalah produk lokal dan terbiasa diusahakan oleh masyarakat. Jadi masyarakat sudah terbiasa untuk melakukan itu. Kemudian memiliki tingkat produktivitas yang tinggi dan bersifat kontinu. Jadi di sini sebuah produk unggulan harus memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Artinya kualitas dan kuantitinya itu bisa didorong dengan percepatan tertentu. Nanti kita akan jelaskan di belakang. Sehingga produktivitasnya bisa tinggi. Kemudian, nah ini yang perlu Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita membentuk kawasan pedesaan? Karena memiliki skala ekonomi besar. Jadi produk-produk desa yang sendiri-sendiri, produk sama itu kalau digabung akan memiliki skala ekonomi besar. Jadi produk unggulan kawasan pedesaan yang dikembangkan harus mampu diproduksi dalam skala ekonomi. Jadi ini kekuatan bagi kita, harus skala ekonominya besar. Kemudian berpengaruh terhadap perekonomian. Saya kira ini juga perlu kita perhatikan syarat-syarat dari produk unggulan kawasan pedesaan ini memberikan multiplier effect dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inilah bagaimana kita menentukan produk unggulan di suatu kawasan pedesaan, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Bagaimana kita menciptakan prokades ya agar dapat berjalan dengan baik, agar dapat berkontribusi dengan baik. Ini ada konstelasinya, artinya di sini kita sudah menetapkan 268 kawasan pedesaan ya di Indonesia. Itu juga sudah ada komoditasnya tertentu, ada pertanian tanaman pangan, ada wisata, ada perkebunan, ada perikanan, ada peternakan, dan ada industri rumahan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di situ, sudah bisa berkunjung ke situ, sudah punya potensi produk unggulannya. Kemudian bagaimana supaya sinergis ya prokades sudah berjalan. Jadi ada 3 langkah yang harus kita laksanakan ya, yaitu tetap harus melakukan pelatihan. Pelatihan apa? Pelatihan prokades dan manajemen prokades ya. Kemudian dengan melakukan pendampingan. Dan yang terakhir adalah stimulan usaha. Jadi ketiga kegiatan ini harus sinergis. Saya tarik kembali ke peran dari penggerak swadaya masyarakat. Peran PSM adalah di pelatihan dan pendampingan. Di mananya materinya yang harus kita gali, materinya harus kita susun. Misalnya dengan tadi saya katakan bagaimana untuk meningkatkan prokades, pelatihan apa, pendampingan apa yang harus dilakukan, kemudian manajemen dari prokades itu sendiri yang dilakukan oleh BUMDes bersama. Itulah peran-peran PSM bisa masuk di situ. Jadi memformulasikan materi-materi tentang itu.
Tentang apa? Yaitu peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah pertanian, dan lain-lainnya. Kemudian peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi, kemudian juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ini yang paling penting. Jadi bagaimana ujung tombak masyarakat pedesaan yang melakukan prokades itu ditingkatkan juga peningkatan kapasitas SDM. Oleh siapa? Oleh teman-teman PSM. Dengan apa? Dengan pelatihan, dengan pendampingan, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Lanjut, Mbak. Nah, ini materi, saya kira materi yang perlu didorong juga oleh teman-teman PSM adalah BUMDes bersama. Saya kira selain BUMDes, kita juga punya BUMDes bersama. Dan alhamdulillah di Undang-Undang Omnibus Law ini, Cipta Kerja, pasal 117, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, bahwa BUMDes sudah berbadan hukum. Ya. Artinya memudahkan BUMDes atau BUMDes bersama ini untuk berselancar di keuangan, ya. Keuangan, kemudian akuntabilitas, profesional, itu sudah bisa kita ukur di unit usaha yang dikembangkan, yaitu mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan lain-lainnya. Itu sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Jadi di sini artinya kalau kita penyebutan di Cipta Kerja itu BUMDes itu juga termasuk BUMDes bersama. Jadi kerjasama antar desa. Dan kawasan pedesaan itu kelembagaan ekonominya, kelembagaan usahanya adalah BUMDes bersama. Kalau ini saya kira nanti bisa dipelajari dan bisa juga menjadi materi dari PSM. BUMDes bersama itu bisa dibentuk dengan cara pendirian, penggabungan, dan peleburan. Lanjut, Mbak. Nah, ini juga bisa menjadi tolok ukur ujung tombaknya bagaimana prukadesnya itu dapat berjalan dengan baik dan dapat berkelanjutan supaya tidak mandek gitu ya. Dilakukan dengan apa? Dilakukan dengan kerjasama desa. Ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat di Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, utamanya di pasal 91 dan 93. Di situ misalnya dalam mengelola prukades itu tidak berjalan dengan baik, misalnya ada kendala modal, kendala sumber daya alam, kendala sumber daya manusia, bisa dilakukan dengan melakukan kerjasama. Kerjasama itu bisa melakukan kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi ini suatu jalan keluar yang bagus sekali ya. Jadi jangan mengandalkan misalnya jangan mengandalkan dana desa gitu. Jadi dana desa itu boleh dilakukan untuk modal prukdes atau untuk prukades, tapi bisa juga dilakukan dengan kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu dilakukan atau difasilitasi oleh BKAD, Badan Kerjasama Antar Desa, dibentuk melalui peraturan bersama kepala desa. Jadi inilah bagaimana supaya dapat berjalan berkelanjutan, itu dilakukan prukadesnya dilakukan dengan kerjasama antar desa. Lanjut, Mbak. Nah, ini salah satu materi juga yang bagus kalau menurut saya, bagaimana agribisnis itu, prukades itu dapat berjalan dengan penerapan agribisnis. Saya kira Bapak Ibu sekalian juga sudah mengetahui apa itu agribisnis. Jadi biasanya orang mengatakan hulu hilir pertanian, hulu hilir perikanan, hulu hilir perkebunan. Jadi bagaimana subsistem agribisnis itu dapat diterapkan dalam prukades, produk unggulan kawasan pedesaan. Apa sih subsistem agribisnis itu? Agro input ya. Bagaimana produksi dapat berjalan dengan baik. Kemudian subsistem produksinya, agroproduk ya. Kemudian subsistem pengolahan, jadi tidak jual mentah, tapi diolah ya supaya mendapatkan nilai lebih. Itu misalnya di packing, kemudian ada diversifikasi produk, nah itu pengolahan dan industri hasil. Kemudian juga subsistem pemasaran hasil pertanian. Jadi kita harus garap juga, tidak hanya mandek di produknya saja, dijual sekeliling, tapi harus dijual keluar ya kalau bisa. Jadi memakai internet ya, sistem internet, kemudian kita ada off-takernya, kemudian kita masukkan ke
platform pemasaran itu yang harus kita laksanakan. Dan juga disupport oleh pendukung kegiatan pertanian, agro supporting atau pendukung kegiatan sumber daya alam ya. Jadi itu kalau subsistem agribisnis ini dapat berjalan dengan baik, niscaya Prokades juga akan berkelanjutan dengan baik. Lanjut, Mbak. Tentu syarat lain agar Prokades dapat berjalan adalah kita melakukan korporasi ya. Apa itu korporasi? Itu skala ekonomi. Artinya kalau kita lakukan sendiri-sendiri itu tidak bisa berjalan dengan baik dan kuat ya skala ekonomi apabila kita tidak melakukan sistem korporasi pertanian. Korporasi petani. Jadi di sini gunanya korporasi adalah satu, itu mengelola agribisnis, jadi kelembagaannya itu juga kuat karena didukung oleh desa-desa yang bergabung, skala ekonomi kuat, entah melalui BUMDes atau melalui BUMDes bersama. Kemudian juga korporasi ini adalah salah satu cara untuk memperluas skala ekonominya, seperti tadi saya katakan. Jadi komoditas unggulannya juga digabung menjadi suatu kekuatan untuk penetrasi pasar dan mengurangi biaya produksi. Kemudian dengan bersama-sama dengan korporasi itu desa-desa menjadi price taker. Desa-desa sebagai penentu harga ya. Price maker, menentukan harga, bukan ditentukan harga dari luar gitu. Jadi desa-desa bisa membentuk harga. Bekerja sama dengan koperasi itu bisa membentuk harga. Jadi tidak dipermainkan oleh harga pasar gitu. Misalnya, karena selama ini kan kalau panen datang, kemudian produksi melimpah, kemudian harganya jatuh. Jadi price taker-nya yang bermain, tapi kita kebalikan, kalau skala ekonominya besar, kemudian penetrasinya bagus, korporasinya bisa jalan dengan baik, makanya harganya akan baik dan tidak jatuh. Kemudian yang terakhir adalah karena mempunyai produk yang sama, kalau digabung dengan baik, artinya terjadi kolaborasi. Artinya ini tidak saling kanibal ya, satu desa produk satu desa kanibal dengan produk desa yang lain. Jadi ini harus kita minimalisasi dengan kolaborasi dengan melakukan korporasi petani. Lanjut, Mbak. Nah, ini sebetulnya kita gabungkan ya, karena sekarang platformnya arahnya dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah mewujudkan SDGs desa. Jadi SDGs desa itu, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah mengetahui ada 17 sebetulnya, 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian diadaptasi di kementerian, di desa itu ditambah 1, yaitu 18, yaitu kelembagaan desa yang memang sesuai dengan budaya desa, sesuai adaptif. Jadi ini sudah dipermenkan. Jadi untuk 2021 untuk prioritas penggunaan dana desa itu sudah harus berfokus pada SDGs desa. Jadi desa-desa itu dan desa-desa yang bergabung itu akan prioritasnya yang mana di SDGs desa ini ya. Kalau saya sesuaikan dengan judul dari webinar kita ini adalah Prokades, yaitu produk unggulan kawasan pedesaan. Jadi ini lebih cocoknya ke arah yang pemerataan kegiatan ekonomi ya, kegiatan ekonomi. Jadi di situ ada poin ke berapa nih? Poin ke-8 ya, SDGs ke-8, yaitu pertumbuhan ekonomi desa merata. Artinya ini salah satu tujuan dari Prokades kita, bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi desa dan merata. Jadi saya kira SDGs desa itu tujuannya jelas sekali. Selain pemerataan ekonomi, ada desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, ada desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya. Tujuannya adalah untuk percepatan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini kalau misalnya ini sesuai dengan prioritas dari masing-masing dana desa atau desa yang akan mengolah dana desanya.
Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Saya coba membumikan pemikiran kita tentang Prokades. Jadi kalau kita tarik di Provinsi Sulawesi Selatan itu banyak sekali kawasan pedesaan yang sudah kita bentuk ya. Salah satunya adalah agrowisata Gorilla. Jadi di sini KPPN ya. KPPN itu apa? KPPN itu kawasan pedesaan prioritas nasional. Jadi ini yang sudah ditetapkan untuk perencanaan 2020 sampai 2024. Jadi ini dasarnya agrowisata, KPPN agrowisata Gorilla ini ya apa ya? Prokades. Jadi sudah terbentuk BUMDes bersama, namanya Pitua Wanua. Kemudian Prokadesnya itu tercermin dari unit usahanya. Unit usahanya apa di situ? Pengelolaan padi, rice milling, berarti padinya bagus. Kemudian unit pasar kawasan, jadi bagaimana di hilirnya nanti produk-produknya dijual di pasar kawasan. Kemudian juga ada unit pengelolaan air bersih, unit rumah pajang. Rumah pajang ini untuk mendelivery produk-produk khas ya, produk-produk khas di KPPN agrowisata. Kemudian juga mengelola embung kawasan. Intinya adalah di KPPN agrowisata ini Prokadesnya adalah padi ya, karena di situ ada rice milling. Tidak menutup kemungkinan ada produk unggulan lain. Kemudian sebagai gambaran, Bapak Ibu sekalian, KPPN agrowisata itu terdiri dari 7 desa ya. Ada 2 kecamatan di situ, Kecamatan Baru dan Kecamatan Balusu. Tapi intinya adalah 7 desa bergabung dengan komoditas yang sama. Komoditasnya apa? Komoditasnya tadi padi. Tapi ini memang masih proses ya Bapak Ibu sekalian di sana. BUMDes bersamanya terbentuk di 2017, kemudian mereka sudah share modal masing-masing, totalnya 300 juta untuk modal dari BUMDes bersama beroperasi. Kemudian sinergitas program dari masing-masing KL, masing-masing program, masing-masing kegiatan itu sedang berproses. Jadi di sini produk unggulannya pertanian sudah berjalan dengan baik, tapi belum optimal. Jadi ini perlu kualitas proses agribisnisnya perlu ditingkatkan lagi karena belum optimal Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah ada proses di KPPN agrowisata tentang pengelolaan produk unggulan kawasan pedesaan. Lanjut Bapak, Mbak. Ini tadi saya katakan untuk Pak Andi juga saya promosikan di sini ada kawasan pedesaan karena kawasan pedesaan berdasarkan potensinya banyak sekali di ini kalau saya lihat di Sulawesi nih Pak Andi. Jadi Sulawesi itu kan lokasinya PSM ya di BLM Makassar ya Pak Andi ya. Jadi ini bisa dilihat bagaimana kalau kita mendorong produk unggulan berdasarkan potensi desa-desa yang bergabung. Lanjut. Ya ini masih di Sulawesi. Lanjut. Ya, saya kira di Sulawesi itu ada 34 kawasan pedesaan. 34 kawasan pedesaan itu dibagi 2, ada kawasan pedesaan prioritas nasional dan non KPPN. Itu berdasarkan rencana pembangunan kawasan pedesaan. Tapi semuanya memang dibangun untuk mempercepat potensi yang sudah ditetapkan di dalam master plan atau rencana aksi di dalam RPKP itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bisa menjadi perhatian kita bagaimana mereka bisa bersama-sama bergotong royong, bersinergis, berkolaborasi untuk mendorong Prokades kita ini. Lanjut. Nah ini salah satu contoh Bapak Ibu sekalian, salah satu contoh Pak Andi bagaimana kita sudah mengemas produk unggulan di kawasan pedesaan. Jadi ini sudah masuk ke marketplace, hilirnya sudah dibangun dengan baik. Misalnya lada di Bangka Selatan sudah dikemas, kemudian gula semut sudah ada packingnya, sudah ada mereknya di Temanggung, kemudian ini beras di Baru, Kabupaten Baru di Sulawesi Selatan sudah dikemas dengan baik. Kemudian di Buton Utara ada beras organik dan juga kalau selain dari produk-produk juga ada produk wisata. Jadi di Buleleng itu kita sudah bangun homestay dengan melibatkan desa-desa wisata budaya yang bergabung. Ada 5 desa di sana. Saya kira begitu. Lanjut. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian, Mbak Moderator, bagaimana kita bisa mendorong produk unggulan kawasan pedesaan itu sesuai dengan
strategi dan mekanisme yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan produk unggulan itu bisa tercapai dengan baik untuk meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat sekitar. Demikian, saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Silakan Mbak Moderator. Ya, terima kasih Bapak atas paparannya. Saya sudah menggarisbawahi beberapa ya Pak. Menarik sekali Pak. Ternyata kita sudah ada KPPN, yaitu Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional. Ya, ini jadi wawasan kami juga buat Sobat PSM seluruh Indonesia, bahwa ternyata sudah ada loh daerah-daerah, desa-desa yang sudah sahabat ngopi yang sempat bergabung di kesempatan ini. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di Ngobrol Pintar bersama PSM di episode ke-29 dengan tema yang menarik. Bapak-Ibu sekalian, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Anto sebagai narasumber pertama berkaitan dengan materi, dan mungkin nanti saya akan menambahkan untuk selanjutnya kita bisa berdiskusi lebih banyak tentang hal ini. Jadi saya ulang kembali bahwa tadi ini kita hanya mengantar, kebetulan kita yang yang mungkin ada sedikit yang mau ditambahkan, ada pengalaman berkaitan dengan pelatihan dan pendampingan baik di wilayah kawasan perdesaan yang sudah terbentuk maupun yang masih merencanakan kawasan perdesaan, dan saya berharap sekali nanti ada sharing bersama di antara teman-teman sekalian peserta ngopi bareng ini. Baik, dilanjut next. Lanjut. Next. Next, jadi oke, nanti di sini kita mau bercerita bagaimana mengoptimalkan pelatihan dan pendampingan masyarakat untuk pengembangan Prukades untuk mewujudkan SDGs desa. Jadi temanya memang sangat menarik, dan mudah-mudahan kita bisa melihat berdiskusi lebih banyak lagi. Next. Baik, Bapak-Ibu sekalian, ketika berbicara tentang desa, maka memang sangat menarik, dan yang paling menarik yang bisa diskusikan tentang desa itu ya adalah dana desa. Dana desa itu adalah dana yang bersumber dari APBN yang akan diberikan ditransfer ke desa untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kenapa saya menggarisbawahi menjadi fokus di pemberdayaan masyarakat? Karena tujuan dari dana desa sebenarnya itu adalah memang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Bagaimana halnya tentang peningkatan kualitas hidup, peningkatan pelayanan, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri. Lanjut. Nah, ketika berbicara dana desa, alhamdulillah memang cukup pemerintah sudah sangat luar biasa bagaimana perhatian pemerintah dalam hal ini terhadap desa, dengan adanya dana desa yang diatur di PP 60, kemudian diperbaharui dengan penjabaran di bawahnya. Di Permen Desa 22 tahun 2016 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 itu 3 tahun berjalan, dana desa itu di situ ada program pemerintah yang memang menarik, bagaimana untuk mewujudkan tujuan dari pemberian dana desa tersebut, itu dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu adanya ada program satu desa satu produk unggulan. Inilah yang menjadi dasar dari apa yang akan kita diskusikan hari ini, bagaimana perkembangan produk desa ini kemudian menjadi produk unggulan kawasan pedesaan. Jadi dasarnya dari sini, kemudian bisa dilanjut, Mbak. Kemudian di Permendes selanjutnya, yaitu di Permendes 19 2017 tentang prioritas penggunaan dana desa 2018,
di situ lanjut bagaimana melihat bahwa kembali tadi bagaimana melihat bahwa produk unggulan kawasan pedesaan itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena mungkin saya menambahkan tadi yang disampaikan dari Pak Anto bahwa desa itu pada prinsipnya memiliki kekayaan dan keragaman sumber daya alam yang masing-masing. Artinya desa punya potensi masing-masing. Tapi ketika dia hanya diolah di desanya, maka dia akan percepatannya akan lambat. Artinya dia tidak melihat dari skala ekonominya. Dalam hal ini dibutuhkan kolaborasi antar desa untuk mewujudkan percepatan skala ekonomi itu melalui kawasan perdesaan. Jadi ini menambahkan tadi mungkin di pemaparan pertama. Lanjut. Kemudian kenapa di kawasan perdesaan itu dianggap relevan? Karena itu tadi ini merupakan lanjutan. Jadi dibutuhkan hilirisasi dalam hal ini pengolahan. Ada pernah menarik memang di pemerintah program pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu ada salah satu gubernur yang pernah mencanangkan ada istilah petik olah jual. Artinya bagaimana hasil panen di masyarakat itu yang selama ini sudah terbiasa dengan petik langsung dijual, seperti misalnya hasil panennya hasil panennya langsung dijual dalam bentuk gabah, kenapa tidak diolah atau hasil perkebunannya pada sebagainya dengan target untuk peningkatan nilai ekonomi. Jadi ini mungkin jauh sebelum undang-undang desa lahir ini di Sulawesi sebenarnya sudah ada istilah itu petik olah jual, tapi belum berjalan dengan optimal. Lanjut. Kemudian terus ini tadi sudah. Nah ini. Kemudian oleh pemerintah di setiap tahun program prioritas itu sebagai pedoman penggunaan dana desa oleh desa itu diadakan perbaikan dengan target untuk bagaimana lebih mempercepat tujuan dari dana desa tersebut, itu peningkatan kesehatan masyarakat. Di sini di Permen Desa 19/2017 tentang bagaimana pedoman prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 itu dikenal dengan 4 program unggulan, yaitu program unggulan kawasan, kemudian bagaimana pembentukan badan usaha milik desa, kemudian bagaimana pengadaan embung desa, kemudian sarana olahraga desa. Keempat program kegiatan ini semua bermuara ke peningkatan ekonomi masyarakat. Prokades misalnya pasti dari tadi di pemaparan pertama juga sudah disinggung bagaimana peningkatan ekonomi melalui produk unggulan kawasan pedesaan, kemudian semua hal-hal yang berkaitan dengan usaha ekonomi di desa itu difokuskan dalam artinya dalam bentuk usaha badan usaha milik desa. Kemudian bagaimana embung desa itu yang tujuan utamanya adalah untuk penyiapan air layak konsumsi atau air untuk kebutuhan irigasi dan sebagainya. Tapi itu nanti akhirnya ketika embung itu terbentuk bisa juga bernilai ekonomi. Kemudian sarana olahraga desa juga demikian. Lanjut. Nah ini di produk unggulan kawasan pedesaan itu hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Ini tadi produk sebaiknya di potensi sumber daya lokal dengan moto itu tadi petik olah jual, kemudian ada potensi pasar, kemudian mendorong pertumbuhan, tidak mematikan. Jadi untuk melengkapi yang tadi. Next, Mbak. Kemudian diperjelas lagi, dipertajam lagi bahwa pembangunan kawasan desa pedesaan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6, itu ada kewenangan pemerintah desa dan seterusnya. Kemudian ada isu yang diangkat dalam pembangunan kawasan pedesaan itu tadi adalah bagaimana perbandingan desa dengan perkotaan. Artinya ada ketimpangan dalam percepatan perekonomian di desa dan perkotaan, dan itu sangat jelas sekali. Dan hal itulah yang menjadi salah satu dasar dari program pemerintah ini bagaimana memajukan desa itu supaya ada keseimbangan dalam kemajuan ekonomi di kota dan di desa. Kemudian berkaitan dengan pertumbuhan, lapangan kerja, infrastruktur, sinergitas, pasar, dan pemberdayaan masyarakat. Next. 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 Nah ini sebelum masuk mungkin bagaimana mengoptimalkan pelatihan dan pendampingan di desa, ada isu strategis yang kami pernah lihat, kami baca, dan mungkin bisa jadi bahan diskusi bersama untuk kita semua. Mungkin saya di poin 2,
itu belum optimalnya pengolahan potensi desa dan kawasan pedesaan. Nah, inilah sebenarnya menarik untuk menjadi bahan diskusi kita. Kenapa dana desa yang sudah, Muhammad mungkin saya mengatakan terlalu sudah tahun ke-5 berjalan, bagaimana potensi-potensi yang ada di desa itu, bagaimana pemanfaatan dana desa tersebut belum optimal. Karena salah satu indikator mungkin yang bisa kita lihat adalah bagaimana signifikansi belum signifikannya perubahan atau pengurangan penurunan angka kemiskinan di desa misalnya, bagaimana pengangguran di desa belum masih ada, artinya belum terlalu terlihat nyata kenapa hal ini terjadi, dan itu mungkin nanti akan jadi bahan diskusi yang menarik di kita, bahwa memang pengelolaan potensi desa dan kawasan itu belum berjalan. Tadi dari narasumber pertama, dari sekian misalnya dari sekitar 74.000 desa, mungkin baru sekitar berapaan 200 sekian kawasan pedesaan dibentuk, dan yang paling nyata mungkin misalnya badan usaha milik desa sebagai penggerak roda perekonomian di desa itu sampai data hari ini, mohon koreksi mungkin kalau salah, itu baru sekitar 65% barangkali desa yang membentuk BUMDes, padahal sudah diatur dengan regulasi, kemudian kemudahan akses dan sebagainya, tapi belum ini. Nah, inilah yang coba kita mungkin cermati teman-teman sekalian, dari khususnya yang penggerak swadaya masyarakat, bagaimana melihat ini. Nanti mungkin kita bisa diskusikan bersama lebih lanjut. Next. Ini salah satu solusi dalam hal ini adalah bagaimana mengoptimalkan pengolahan potensi desa dan kawasan pedesaan itu adalah melalui pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan. Next. Ini definisi pendampingan masyarakat, meningkatkan sinergitas program kegiatan desa, kerjasama desa dan kawasan pedesaan. Next. Nah, ini untuk menjadi catatan bagi kita semua bahwa dalam hal peningkatan sumber daya manusia di desa untuk mengelola potensi desa yang ada itu, kita bisa melihat sumber daya manusia di desa itu ada 2, yaitu ada 3 mungkin, unsur pemerintahan, kemudian masyarakat, termasuk unsur lembaga kemasyarakatan, lembaga adat desa. Itu yang diatur dalam undang-undang desa. Di SDM unsur pemerintahan desa, inilah yang kadang mungkin kurang, Muhammad mungkin ya, program-program pelatihan yang ada di kita di Kementerian Desa itu belum ya, memang tidak menyentuh itu unsur pemerintahan. Padahal sebenarnya kalau ingin mengoptimalkan outcome dari pelatihan itu misalnya, berarti harus unsur pemerintahannya juga harus dimasuki, harus dilatih. Contoh misalnya untuk pelatihan BUMDes. Pelatihan BUMDes itu kan yang dilatih adalah pengurus BUMDesnya. Kemudian belum dimungkinkan untuk melatih kepala desanya misalnya. Padahal pengurus BUMDes itu kan kemajuan suatu badan usaha milik desa itu sangat ditentukan juga oleh bagaimana kompetensi atau pola pikir dari pemerintah desanya sendiri, termasuk BPD-nya dan sebagainya. Artinya ketika kepala desanya tidak tanda kutip kurang respon atau kurang paham tentang apa itu BUMDes, ya mungkin dia tidak terlalu peduli, dan itulah menjadi jawaban dari belum terbentuknya semua badan usaha di semua desa yang ada di Indonesia, dari 74953 desa itu. Baru sekitar sekian, karena pengalaman mungkin teman-teman PSM yang temukan di lapangan itu tadi, ketika kita melatih pengurus BUMDesnya, dia membuat mungkin di hari terakhir dia membuat RKTL, kemudian ada mungkin kesempatan kita lakukan monitoring, ternyata RKTL-nya tidak jalan, rencana kerja tindak lanjutnya itu menjadi rencana kerja tidak lanjut, artinya tidak bisa diimplementasikan di lapangan. Setelah kita evaluasi, ternyata unsur dari pemerintahan desa yang tidak terlalu ini. Ada kesan yang kami dapatkan di masyarakat, di desa, dalam struktur APBDes-nya desa itu kadang anggaran untuk penyerta modal BUMDes itu, jadi itu mungkin jadi pelajaran juga untuk kita ketika melihat struktur APBDes desa itu, kita lihat jumlahnya. Ketika jumlahnya
ganjil, artinya itu anggaran hanya untuk mencocokkan atau menyeimbangkan dari APBD itu. Artinya anggaran sisa yang menjadi anggaran penyerta modal hanya untuk istilah kita mencocok-cocokkan itu struktur jumlahnya. Itu salah satu indikator bahwa pemerintah desa tersebut tidak konsen, tidak fokus untuk memajukan desanya melalui badan usaha milik desa. Itu salah satu hal yang kami temukan di lapangan. Jadi saya ingin garis bawahi di sini bahwa untuk memajukan desa itu khususnya dalam hal peningkatan ekonominya berarti harus melibatkan unsur pemerintah desa dalam hal ini kepala desanya sendiri dan BPD-nya untuk lebih memperhatikan hal tersebut. Itu salah satu yang menjadi hal pekerjaan rumah kita semua. Kemudian kita tahu bersama juga bahwa pelatihan yang dikelola oleh kita di Kementerian Desa itu masih berfokus ke pelatihan KPMD, pengolahan barang desa milik desa, pengolahan desa wisata, masyarakat hukum adat, pelatihan catatan dan pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan, termasuk tadi pelatihan Prukades. Artinya kenapa saya katakan sesuai kebutuhan ini, karena ini juga belum terlalu porsinya belum terlalu besar, hanya mungkin berkaitan dengan ketika ada mungkin petunjuk lebih lanjut bahwa di sana ada mungkin kawasan yang dibentuk, maka mungkin ada petunjuk bahwa akan dilakukan pelatihan di sana. Seperti misalnya kami kemarin di Gorontalo, di Kabupaten Bualemo itu ada di sana kawasan perdesaan, yaitu Pakuyaman Wonosari. Kalau di sana disilakan Pak Wonosari, itu di sana kawasannya sudah sangat luar biasa juga, bisa dioptimalkan. Kami Balai Makassar pernah melakukan intervensi di sana 3 jenis pelatihan untuk kecamatan, berarti masing-masing 3, itu pelatihan BUMDesma, kemudian pengolahan hasil dan pengolahan limbah. Di sana komoditas andalannya itu adalah jagung, pertanian jagung. Next, belum. Kemudian kemudian di contoh mungkin lagi di pengolahan BUMDes itu jenis pelatihan yang perlu diperhatikan bahwa saya pernah membaca seperti ini, ada jurnal yang saya pernah baca bahwa dalam memberikan pelatihan di desa itu adalah kita harus melakukan pendekatan pemecahan masalah. Artinya ketika ada permasalahan di situ, itulah yang seharusnya diintervensi dalam bentuk pelatihan atau pendampingan. Contoh misalnya untuk pelatihan BUMDes dengan modul, dengan modul yang ada di kita, yaitu pelatihan pengelolaan BUMDes secara umum misalnya. Di situ mata latihnya, modulnya itu berkaitan dengan pokok bahasa mulai dari pendirian, pelembagaan, pendirian perencanaan usaha sampai dengan laporan keuangan, termasuk pengelolaan apa di dalamnya. Nah, sementara misalnya target pelatihan kita itu kan jenis BUMDesnya bertanda kutip ada beberapa perbedaan. Misalnya ada BUMDes yang sudah maju misalnya. Kemudian ada BUMDes yang belum maju, belum berkembang dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ketika BUMDes yang baru terbentuk ini didudukkan dalam suatu ruang belajar, kemudian BUMDes yang sudah maju, maka pelatihan ini tidak akan efektif karena ketika BUMDesnya sudah maju terus diajari bagaimana cara pelembagaan BUMDes, pendirian BUMDes apa dan sebagainya, pasti akan ogah-ogahan, artinya enggak mubazir itu ilmu. Begitu juga sebaliknya. BUMDesnya baru terbentuk, diajari akuntansi BUMDes misalnya, pasti enggak efektif juga. Jadi seharusnya di pelatihan khususnya mungkin pengelolaan BUMDes itu di klaster, dibuat kelompok misalnya. Ada pelatihan khusus untuk BUMDes yang baru terbentuk misalnya. Kemudian ada BUMDes pelatihan khusus untuk pengelolaan, bagaimana pengolahan produk apa dan sebagainya. Kemudian ketiga bagaimana berkaitan dengan pemasaran atau akuntansi keuangannya dan seterusnya. Next. Nah, di sini yang saya coba ini bahwa mekanisme pelatihan kita dan pendampingan itu belum optimal. Artinya misalnya perencanaannya belum terlalu matang sesuai pelatihan dan kebutuhan masyarakat seperti itu tadi. Artinya masyarakat butuh pelatihan akuntansi BUMDes misalnya, tapi pelatihan lain yang diberikan, atau butuh pelatihan pemasaran misalnya e-commerce apa dan sebagainya, tapi yang dilatihkan di modul itu adalah modul bagaimana pendirian apa dan seterusnya. Kemudian pengelolaan dan pelaksanaan, dalam hal ini unsur lembaga dan SDM pelatih dan pendamping memang sangat mungkin teman-teman sekalian masih perlu, kita semua khususnya di PCM itu masih sangat kurang dalam hal menghadapi masyarakat di desa.
saya sering mengatakan teman-teman di sini yang di Balai Makassar khususnya dan teman-teman lain bahwa ketika PSM itu tugasnya sangat berat tanda kutip karena dia harus turun ke desa, dan ketika turun di desa saya mengatakan bahwa 1001 pertanyaan yang akan muncul dari desa untuk kita. Bagaimana caranya menjawab itu, ya kami juga butuh peningkatan kapasitas, kami butuh pelatihan dan seterusnya, tapi itu belum terlalu optimal juga. Nah, itulah hal-hal yang bagaimana mengoptimalkan peran kami sebagai pelatih dan pendamping itu, itulah yang mesti menjadi pemikiran kita bersama. Kemudian bagaimana monitoringnya? Monitoring dalam artian begini, pelatihan yang berjalan sekarang itu masih berbasis seperti ini, input, proses, dan output. Outcome-nya belum terlihat. Kenapa? Karena memang program pelatihan itu stop di situ, di output-nya. Artinya output-nya itu terlaksananya pelatihan dengan target 20 angkatan misalnya, selesai. Adapun monitoringnya itu ya mungkin ada mungkin tahun berikutnya untuk 4-5 sampel angkatan. Di sampel 4-5 angkatan, tapi tidak semua. Misalnya tahun berjalan 20 angkatan, tidak ada, belum bisa dilihat outcome-nya itu untuk semua yang sudah dilaksanakan itu sebenarnya menjadi persoalan. Dan mungkin ke depan akan terlihat atau mungkin menjadi perhatian kita semua, menjadi pekerjaan rumah kita untuk lebih memperbaiki hal-hal yang seperti itu, bagaimana supaya outcome-nya ini bisa terlihat. Bagaimana RKTL yang sudah dibuat oleh peserta pelatihan pada saat hari terakhir itu, kedua dari terakhir itu bisa terlihat bahwa betul-betul menjadi rencana kerja tindak lanjut, artinya ada tindak lanjutnya, dan lain sebagainya mungkin. Next. Oh, ini di prioritas kembali. Next, itu tadi sudah terlihat. Jadi di sini saya ingin melihat bahwa yang dibutuhkan di sini bagaimana untuk mengoptimalkan peran pelatihan dan pendampingan itu, bagaimana kolaborasi kita teman-teman yang terkait dalam hal tugas pokok dan fungsi pelatihan dan pendampingan di desa. Yang secara formal itu ada tenaga kami dari PSM, Penggerak Swadaya Masyarakat, kemudian dengan teman-teman pendamping teknis, pendamping tenaga ahli atau pendamping desa, itu mungkin lebih diharapkan, kami sih berharap agar ke depan ada kolaborasi di antara kami. Misalnya kami di pelatihan yang tusinya untuk sementara, walaupun kita ada tusi pendampingan juga, tapi yang berjalan itu tusi pelatihannya, penyuluhannya, mungkin bisa berkolaborasi dengan teman-teman pendamping desa yang ada di lapangan untuk bagaimana mereka menjadi tim atau pendamping di lapangan yang untuk melihat bagaimana outcome yang diharapkan dari pelatihan yang sudah dilaksanakan tersebut. Next. Ini prioritas penggunaan dana desa dan seterusnya. Next. Yang berkaitan dengan SDGs ya. Ini mungkin yang saya garis merah menjadi fokus kita. Tadi saya lanjutkan dari Pak Anto bahwa bagaimana pemulihan ekonomi nasional berkaitan dengan pengembangan usaha ekonomi desa produktif. Ini berkaitan dengan SDGs 8 kalau tidak salah. SDGs itu bagi kami dan menjadi harapan kita ke depan adalah program pilihan dari 18 item tujuan itu. Desa mungkin bisa melihat hal tersebut. Next. Bisa melihat SDGs itu. Nah, di sini ketika berbicara topik yang kita juga yang akan diskusikan hari ini, ya kita di SDGs 8, pertumbuhan ekonomi desa merata. Tapi terlepas dari itu, menjadi keharusan juga mungkin tanda kutip kepada pemerintah di bawah, jadi menjadi bahan kita di lapangan bahwa walaupun memang 18 item ini adalah menjadi pilihan, tapi SDGs 8 pertumbuhan ekonomi desa merata itu tidak akan terwujud kalau SDGs 1 mungkin khususnya SDGs 2 dan 3, 4 itu tidak terrealisasi. Misalnya bagaimana bisa pertumbuhan ekonomi desa meningkat merata kalau desa masih ada kemiskinan, masyarakat desa masih kelaparan, desa masih belum sehat, pendidikan belum berkualitas dan sebagainya. Karena ketika berbicara pertumbuhan ekonomi desa, maka kita pasti berbicara dengan kondisi masyarakat desa dan bagaimana pendidikan di desa itu berkualitas. Saya terinspirasi dari sebuah desa yang ada di kami, di balai wilayah kerja kita di Sulawesi Selatan, di Balai Makassar itu, ada desa yang memang fokus di melakukan pendataan
pendataan bagaimana melihat kondisi masyarakatnya secara umum. Dengan prinsip bahwa dia seperti ini, dengan data yang bagus, maka dia bisa melakukan pemetaan terhadap apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat saya. Termasuk mungkin masyarakatnya butuh apa untuk sehat, masyarakatnya butuh apa untuk karena dengan prinsip bahwa ketika masyarakatnya itu sehat, pasti pendidikannya akan berkualitas. Nah, ketika pendidikannya berkualitas, masyarakat pendidikannya berkualitas, pasti bisa memikirkan bagaimana cara mengelola produk desanya, kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desanya, dan seterusnya. Next. Ini, lanjut. Lanjut. Dasar terus sampai terakhir. Nah, ini mungkin yang tadi saya sempat sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi kita lebih lanjut, masih ada waktu, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam apik, saya kembalikan ke moderator. Thanks. Ya, baik, terima kasih Bapak atas informasi dan paparannya yang sudah disampaikan. Ada beberapa yang saya garis bawahi ya Pak. One village, one product. Jadi setiap desa atau kawasan itu diusahakan mempunyai produk unggulannya masing-masing. Ya. Terus yang kedua ada 4 program unggulan. 4 program unggulan itu yang akan mempunyai tujuan atau goalnya untuk peningkatan ekonomi di desa. Terus ada isu strategisnya tadi sudah disampaikan. Dan sudah ada pelatihan SDM yang dilakukan oleh BLM Makassar ya Pak, terutama ya. Sudah kepada BUMDes, KPMD, dan masyarakat. Itu sudah jadi salah satu wujud pelatihan dan pendampingan untuk mengembangkan Prukades ya Pak ya. Selanjutnya, nanti kita akan buka sesi diskusi. Di sini sudah ada beberapa penanya dari link Slido yang sudah di-share di room chat. Ada pertanyaan ada 9 pertanyaan, Pak. Nanti mohon Bapak narasumber, Pak Rizal dan Pak Anto, bisa menjawab. Yang pertama dari Pak Inyoman Sumerta. Bagaimana cara pengembangan Prukades sebagai pendongkrak perekonomian perdesaan? Yang kedua itu tidak ada namanya ini, anonim. Bagaimana mengukur efektivitas pelatihan dan pendampingan dalam pengembangan Prukades sehingga bisa dikatakan berhasil. Yang ketiga, apabila seorang PSM ingin mendampingi Prukades di salah satu kawasan, sebaiknya berkoordinasi dengan siapa dulu. Sementara itu dulu Pak, 3 pertanyaan, nanti bisa dijawab. Baik Pak Rizal atau Pak Anto bisa menjawab terlebih dahulu. Dan ini masih ada beberapa pertanyaan, dan bagi teman-teman yang mau bergabung di pertanyaan melalui Zoom, bisa dengan menekan raise hand-nya. Nanti kami akan dibantu untuk mengaktifkannya. Baik Pak, bisa dijawab dulu Pak. Tadi ada pertanyaan 3 dari Pak Inyoman dan 2 dari tanpa nama Pak. Monggo. Ya, tadi unmute-nya kok dimatiin ya, jadi sekarang udah dibuka lagi. Ya, makasih Mbak Moderator. Ini tadi ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan bagaimana mengembangkan Prukades ya. Jadi yang pertama, bagaimana cara mengembangkan Prukades. Jadi memang Prukades itu bisa dibentuk oleh 2 cara. Yang pertama, kerjasama antar desa. Desa-desa itu bergabung dan juga bisa melakukan kalau sudah ada perencanaannya, sudah ada kawasan pedesaannya. Kalau sudah ada kawasan pedesaannya, itu berarti Prukadesnya sudah dibentuk, sudah ada ya. Itu lebih mudah kalau sudah ada master plan-nya, kalau sudah ada kawasan pedesaan. Pun juga kalau ada kerjasama antar desanya. Kerjasama antar desanya itu digunakan untuk apa? Ya digunakan untuk meningkatkan skala ekonomi pedesaan, ya. Skala ekonomi produk di desa-desa yang bergabung.
Itu jadi awalnya dari situ. Awalnya bisa dengan melakukan kerjasama antar desa dan juga bisa dengan kawasan pedesaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya Prokades sudah berjalan dan berkelanjutan? Pertama dengan melakukan agribisnis. Ya, tadi ya bilang agribisnis itu harus dilakukan. Tidak ada cara lain. Jadi kalau agribisnisnya tadi sudah saya jelaskan bisa dilakukan dengan baik, maka Prokadesnya bisa dijalankan dengan baik. Bisa dijalankan dengan baik. Kemudian yang kedua, skala ekonominya harus melaksanakan korporasi ya, korporasi petani, korporasi masyarakat untuk mendorong produk unggulan kawasan pedesaan. Kemudian juga bisa dilakukan dengan sinergitas program. Artinya sinergitas program itu desa-desa bergabung, programnya tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi berjalan bersama-sama. Juga bisa menggandeng pihak lain ya, pihak lain, KL lain untuk masuk. Itu namanya kerjasama dengan pihak ketiga. Itu bisa dilakukan dengan itu. Kemudian yang saya kira yang terpenting adalah itu, melakukan kolaborasi, melakukan kerjasama dengan baik. Itu yang jawaban yang pertama, Pak Nyoman ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau teman-teman PSM ya, penggerak swadaya masyarakat bisa masuk ke kawasan pedesaan. Itu kalau menurut saya bagus sekali. Masuklah ke PSM. Ya caranya tadi kalau di Sulawesi misalnya itu ada 34 kawasan pedesaan, itu bisa masuk ke situ, bisa melakukan identifikasi dan bisa bekerja sama dengan pendamping kawasan. Jadi ada beberapa kawasan pedesaan itu ada pendampingnya, Mbak. Ada pendamping kawasannya, jadi bisa berkolaborasi dengan pendamping kawasan yang sudah ditetapkan. Pendamping kawasan itu ditetapkan di KPPN ya, kawasan pedesaan prioritas nasional, itu bisa melakukan kolaborasi atau kerjasama. Artinya PSM itu tidak bekerja sendiri, berjalan sendiri, tapi berkolaborasi kata Pak Andi tadi, bekerja sama dengan yang sudah ada di lapang pendamping kawasan. Kemudian kalau yang nomor 2, efektivitas, saya kira Pak Andi yang relevan untuk menjawabnya tentang efektivitas dari pelatihan, pendampingan, penyuluhan itu kalau berhasil kayak apa gitu. Begitu. Itu Mbak moderator. Makasih. Baik, izin moderator, saya lanjut berkaitan dengan tiga poin pertanyaan tadi. Saya tambahkan mungkin dari Pak Anto bahwa satu hal juga harus menjadi perhatian kita bahwa dasar terbentuknya pembangunan kawasan itu dari dua, bisa dari atas, dari top down, bisa dari bawah. Artinya ketika dia dari bawah berarti menjadi aspirasi dari desa, inisiatif dari desa, misalnya bahwa di sini kami membutuhkan ini dan dia mengusulkan, kemudian nanti prosesnya ketika masuk tadi di BKD pada seterusnya. Bisa juga inisiatif dari pemerintah setempat misalnya. Nah ini yang paling enak sebenarnya, sejalan tadi dengan filosofi itu pembangunan desa ya, kalau pembangunan kawasan. Nah ini lebih bagusnya lagi ketika dia dari inisiatif dari atas, misalnya dari supradesa, dari pemerintah daerah, karena ada kolaborasi dari instansi terkait, misalnya Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, yang walaupun tuh nanti di tim koordinasinya itu, TKP-KP-nya itu mereka tetap bersatu dalam bentuk suatu tim yang melakukan itu. Jadi lebih bagus juga seperti itu, dan salah satu hal itu mungkin menjadi salah satu hal untuk mempercepat untuk pembentukan program kawasan di kawasan pedesaan tersebut. Terus yang kedua, efektivitas indikator, saya ingin mungkin mengatakan indikator keefektifan atau keberhasilan suatu pelatihan itu tadi. Artinya bagaimana melihat outcome dari pelatihan tersebut. Kalau pelatihan itu hanya melihat outputnya saja, artinya terlaksananya pelatihan itu memang itulah yang menjadi permasalahan yang ada. Tapi ketika bisa lebih lanjut lagi, bagaimana melakukan monitoring untuk melihat hasil atau manfaat di masyarakat, indikatornya itu ada. Sama dengan bagaimana melihat indikator keberhasilan dana desa itu, melihat tujuannya, bagaimana ada pengurangan angka kemiskinan misalnya, bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, mengurangi tingkat pengangguran di desa dan sebagainya. Kemudian yang kedua, efektivitasnya itu ketika misalnya contoh begini, di sana ada di baru misalnya ada kawasan KPPN gitu ya, kawasan pedesaan prioritas nasional Burilla, Gunung Rimba, Lembah dan Laut itu di 2 kecamatan Bardu dan Balusu.
itu prioritas unggulannya di sana adalah beras dan seterusnya. Kita mungkin belum melihat ada enggak kuliner di situ, misalnya pusat-pusat kuliner di kawasan itu. Itu mungkin yang bisa kita kembangkan ke depan. Artinya bagaimana supaya kawasan yang sudah terbentuk itu bisa lebih efektif lagi. Ada nilai tambah dari situ. Misalnya ada kuliner khas di sana. Kalau yang terkenal mungkin di Makassar itu di wilayah Baru Parepare di sana ada namanya kuliner makanan nasi paleko misalnya. Itu mungkin sangat-sangat familiar. Mungkin kalau Pak Anto ke Makassar nanti kita jamu dia dengan nasi paleko. Itu kuliner khas di Makassar misalnya dan sekitarnya. Ketika mungkin di kawasan itu ada, pasti orang akan mencari karena dia unik sebenarnya dan mungkin promosinya yang bagus bisa menarik orang untuk datang ke sana sehingga orang akan tanda kutip membelanjakan uangnya di sana dengan membeli produk-produk unggulan di kawasan itu dan sebagainya. Itu mungkin berkaitan. Kemudian koordinasinya ya itu tadi koordinasi dengan termasuk juga koordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah setempat dalam hal ini mungkin dinas PMD atau dinas terkait di desa. Kami contoh misalnya untuk pada tahun 2020 ini kami kan praktis pelatihan tidak ada yang jalan, pelatihan formal. Tapi kami mencoba tahun ini hampir semua teman-teman itu turun melakukan pendampingan di desa. Nah, pendampingan itu dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa, pemerintah desa itu sendiri. Misalnya kita coba melakukan pemetaan, melakukan koordinasi dengan dinas PMD setempat. Apa sih yang mereka butuhkan? Misalnya, di sana di desanya program BUMDesnya kurang ini misalnya. Kemudian contoh lain di sana ada produknya yang belum optimal berjalan, termasuk di beberapa kawasan pedesaan yang perencanaan kawasan pedesaan yang belum jalan. Mereka butuh pendampingan tentang itu, kita coba. Misalnya ada beberapa tempat di Maros itu kami melihat potensinya sangat luar biasa untuk wisata mangrove misalnya. Jadi ada 6 desa kalau kami tidak salah ada di sana, itu mungkin bisa dikembangkan ke depan menjadi kawasan perdesaan. Kemudian kami kemarin melakukan pendampingan di tempat pembuangan akhir sampah di Mandai dekat-dekat bandara itu, ada TPA-nya Kabupaten Maros di situ dan kami melihat ada peluang usaha di sana. Ada 6 desa yang akan berkolaborasi. Sudah proses pembentukan untuk kawasan untuk pengolahan sampah terpadu misalnya. Hal seperti itulah. Jadi kita berkoordinasi dengan daerah-daerah, kemudian kami juga mencoba dengan ilmu yang kami miliki, kami mencoba melihat peluang apa sih yang bisa terbuka dari potensi yang ada di wilayah itu. Itu mungkin dari kami, Mbak Moderator. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Semoga yang bertanya tadi sudah bisa jelas dan mengerti apa yang akan dilakukan ya Pak. Selanjutnya ini ada raise hand dari Pak Sumardi dari PLM Makassar ya Pak ya. Silakan Pak, kita langsung menyampaikan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Mungkin ini nanti apakah jadinya pertanyaan atau masukan, terutama Pak Anto. Tadi menarik apa yang disampaikan Pak Anto bahwa dengan Prukades bicara ekonomi itu kan menjadi skala ekonomi ya. Dengan skala ekonomi tentu nanti investor segala macam, artinya hasil produk-produk pertanian dan sebagainya lebih mudah dikelola karena dengan skala ekonomi mungkin yang besar-besar juga bisa masuk. Cuma mungkin begini Pak Anto. Pelatihan kami kalau secara real lapangan tentu sudah kawasan ya. Kawasan dalam arti lebih dari satu desa, lebih dari satu kecamatan. Setiap kami melakukan pelatihan. Tapi konteksnya memang tidak konteks dalam Prukades. Tidak konteks dalam Prukades. Karena begini ada beberapa kendala mungkin. Pertama paketan pelatihan itu misalnya di Makassar tahun 2019 katakanlah, itu 86 paket pelatihan angkatan. Kalau rata-rata 30 atau 40 lah sekian desa gitulah kira-kira. Yang menjadi masalah ini ketika kita bicara kan di Balai Latihan Makassar itu wilayah kerjanya itu sekitar 8.499 desa seluruhnya. Nah, kalau kita mau mengakomodir semua tentu ini juga problem tersendiri. Artinya saya pernah hitung-hitung itu sekitar 15 tahun baru bisa dilayani dengan catatan 2 orang per satu desa. Nah, itu kan kira-kira begitu.
Nah, dengan luasnya wilayah dan kita juga punya prioritas. Kementerian kita kan menerbitkan prioritas desa. Nah, tentu pemberian pelatihan itu juga larinya lebih ke desa-desa prioritas, karena desa prioritas itu yang harus kita dongkrak supaya dia lebih cepat, lebih akselerasi untuk mengejar kesetaraan. Dan juga kita juga banyak desa-desa tertinggal. Nah, itu juga menjadi prioritas pelatihan. Memang saya sangat setuju ketika ada prukades, ada kawasan, tentu itu dia didampingi lagi dengan pemberian pelatihan, sehingga betul-betul kawasan tersebut hidup gitu. Apa yang digagas, apa yang dirintis oleh Pak Anto, misalnya dari unitnya Pak Anto itu, kita topang dengan pemberian pelatihan, nah itu pasti akan lebih semangat, lebih ditunjang dengan pelatihan, akan lebih maju lagi. Cuma problemnya yaitu tadi, kita punya desa-desa yang lebih prioritas, yaitu desa-desa tertinggal, desa-desa yang non prukades malah intinya mungkin gitu. Nah kira-kira bagaimana? Memang kemarin di 2019 dari 86 angkatan aja kita cuma 6 angkatan yang asli prukades, yang asli kawasan, yaitu yang tadi disampaikan juga Pak Andi Rizal, yaitu di Pawansari, Paguyaman, Wonosari. Nah, itu hanya 6 angkatan. Praktis dari 86 itu hanya itu yang bisa kita lakukan pelatihan di kawasan. Lainnya kita kejar desa-desa yang belum pernah mendapatkan pelatihan, desa tertinggal, dan desa-desa lainnya. Oleh karena itu, pertama kemungkinannya kalau memang ini karena bagus, dianggap bagus, pelatihan supaya bisa masuk juga ke kawasan, mungkin kita perlu bicara lagi, karena yang 6 juga itu hasil raker kementerian waktu di Kelapa Gading kalau tidak salah. Rakornya itu kan, rakor di situ diputuskan bahwa semua direktorat jenderal masuk ke situ. Akhirnya kita juga bisa ikut ke situ. Dan kita alokasikan dapat 6 angkatan waktu itu. Selain dari itu juga tidak pernah lagi. Satu itu, mungkin kedua solusinya mungkin bisa dengan karena yang prukades, yang kawasan-kawasan itu relatif sudah maju biasanya ya, bukan tertinggal gitu ya. Artinya praktis kalau dari skala prioritas pelatihan kita praktis tidak prioritas gitu. Nah, mungkin kita dorong melalui pelatihan mandiri kalau istilah kami di balai. Pelatihan mandiri itu mereka memberdayakan dananya, kan mereka punya dana desa yang bisa sebagian dimanfaatkan untuk pengembangan SDM desa. Nah, mungkin bisa didorong dari situ. Kita menyiapkan SDM-nya untuk melatih, untuk mendampingnya. Karena kalau mengandalkan yang APBN yang dari kita, paket-paket pelatihan, kayaknya agak istilahnya yang sudah pintar kalau ditambah lagi, sementara yang masih sangat membutuhkan, itu masih ketinggalan. Nah, kira-kira mungkin ada dua hal itu Pak Anto. Kira-kira pertama melalui forum, karena yang pernah kita lakukan juga tahun 2018, dieksekusi di 2019. Lalu yaitu tadi memberikan pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri ini maksudnya biaya dari unsur peserta lah, nanti dari desanya yang menganggarkan atau segala macam. Kayak hari ini juga kita dari Luwu Timur ada pelatihan mandiri. Pemdanya atau dinasnya mengatur, mengalokasikan untuk pelatihan. SDM-nya dari kita. Hari ini mungkin hari ini terakhir memberikan pelatihan. Sebelumnya juga kita pernah dari Luwu juga datang ke kita minta dilatih. Nah, hal-hal seperti itu mungkin yang perlu kita dorong supaya prukades juga betul-betul mendapat alokasi pelatihan sesuai dengan yang diinginkan. Mungkin itu Pak Anto, masukan mungkin supaya kita bisa lebih bergandeng tangan, lebih maju bersama mungkin. Itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supardi dari BLM Makassar ya Pak. Selanjutnya Pak Anto atau Pak Rizal yang mau menanggapi, silahkan. Kami berikan waktu. Pak Anto mungkin Pak. Iya Pak Anto, silahkan ada tanggapan. Ya, terima kasih Pak Mardi. Ini yang dikemukakan Pak Mardi itu memang sudah kondisi pelatihan, pendampingan yang dihadapkan dengan kendala
anggaran yang ada ya Pak Madi ya. Jadi memang yang harus di coverage-nya banyak, tapi dari sisi anggarannya tidak mencukupi untuk itu. Jadi sebetulnya harus ada skala-skala prioritas yang harus dilaksanakan untuk pelatihan di mana, pendampingan di mana gitu ya. Yang bisa saya kemukakan adalah gini Pak Madi, saya kira saya mendukung juga yang sudah diusulkan Pak Madi itu ya, ada 2 tadi yang bisa dilaksanakan, tapi intinya adalah gini Pak, Undang-Undang Nomor 6 itu sudah dijelaskan bahwa pemberdayaan itu kan ada 3 tadi ya. Desa sendiri ya, wah desa kan macam-macam, banyak sekali kan, 74.000 sekian desa. Itu ada desa sangat tertinggal, dan segala macam. Itu desa. Kemudian kerjasama antar desa, bisa membentuk kerjasama antar desa. Jadi desa-desa itu bergabung untuk membentuk kerjasama antar desa. Basisnya adalah produk ya, produk yang sesuai, permasalahan yang sesuai, pemberdayaan yang sesuai. Kemudian yang ketiga melaksanakan kawasan pedesaan. Kawasan pedesaan itu sudah advance, artinya sudah ada master plan-nya, ada perencanaannya, ada RPKP-nya. Kemudian semuanya pelatihan, pendampingan harus masuk semua di situ kan gitu. Tapi gimana skala prioritasnya gitu loh. Kalau menurut saya itu tadi saya tambahkan juga Pak Madi, artinya harus ada kolaborasi juga, kolaborasi dengan pendamping yang sudah ada. Misalnya pendamping kawasan kita. Pendamping kawasan kita juga sudah kita tetapkan, kita taruh di situ Pak Madi. Tapi yang memang terbatas juga. Di situ yang kita taruh adalah yang kawasan pedesaan prioritas nasional. Dari 34 itu separuhnya yang ada kawasan pedesaan prioritas nasional, yang ada pendamping kawasannya. Sebetulnya bisa berkolaborasi dengan itu, dengan teman-teman pendamping kawasan juga. Tapi saya kira gini Pak Madi, kenapa kita harus membentuk kawasan pedesaan? Karena apa? Untuk melakukan percepatan. Percepatan itu dari desa-desa yang tertinggal itu bergabung menjadi satu, bisa juga. Bisa juga yang sudah advance lah, tengah-tengah lah, misalnya desa berkembang, desa sangat tertinggal itu juga bisa bergabung. Tapi intinya adalah kenapa di undang-undang itu harus membentuk kawasan pedesaan? Bisa membentuk kawasan pedesaan, untuk itu melakukan percepatan itu. Percepatan itu juga harus dilakukan bersama-sama dengan sinergitas. Sinergitasnya apa tadi? Melakukan pelatihan, melakukan pendampingan, dan juga ada stimulan usahanya, stimulan usaha, stimulan modal. Kalau nggak ada stimulan usahanya, kita hanya melakukan pelatihan, mendampingi, nggak ada alatnya ya susah juga Pak Mardi untuk mengelola sumber daya alam, untuk mengelola prukades yang ada. Jadi dikasih pelatihan tapi tidak ada alatnya, alatnya nggak ada, mesinnya nggak ada, untuk ngolahin sama aja. Jadi gitu. Jadi memang harus sinergis. Jadi untuk melakukan pemberdayaan itu juga pula harus dilakukan bersama dan harus ada sinergitas program. Jadi gitu. Yang bisa saya lakukan. Kemudian saya memberikan masukan ini Pak Madi terhadap materi dari pelatihan tadi. Kalau saya lihat dari Pak Andi tadi, kok memang materi atau silabusnya itu belum banyak menyentuh ke kerjasama antar desa, pemberdayaan kerjasama antar desa, ataupun menyentuh kawasan desa, misalnya pelatihan manajemen agribisnis, kan, agribisnis skala ekonomi, kemudian pelatihan korporasi petani, kemudian pelatihan kolaborasi program, sinergitas program, kemudian pelatihan pengelolaan BUMDes bersama, pengelolaan kerjasama antar desa, pengelolaan teman-teman yang mengurusi badan kerjasama antar desa. Kemudian yang paling bagus adalah yang sekarang ini Pak Padi. Jadi bagaimana pelatihan itu bisa digandengkan dengan tujuan SDGs desa yang baru tadi. Itu bagus sekali itu, bagaimana kita mewujudkan SDGs desa, walaupun anggarannya masih kurang, nggak apa-apa, tapi kita kaitkan ke situ, karena semuanya memang akan bermuara di SDGs desa. Itu bisa dilakukan dengan desa sendiri, kerjasama antar desa, atau kawasan pedesaan, gitu ya. Saya kira gitu jawaban saya, Mbak Moderator. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih atas tanggapan dan jawabannya ya Pak. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk di Slido ini Pak. Sudah banyak yang bertanya. Ini ada dari Mbak Lilik Yuliana, ada 2 pertanyaan. Bagaimana upaya strategi pemerintah juga
desa agar prokades yang sudah diusaha muncul di suatu kawasan bisa bertahan lama dan tentunya mampu meningkatkan perekonomian kawasan tersebut. Itu Bu Lilik pertanyaan pertama. Ada pertanyaan Bu Lilik yang kedua, bila BUMDesma tersebut sudah maju, kiranya bentuk pendampingan dan fasilitas apa yang perlu disupport agar memaksimalkan pemasaran dan berimpak pada kesejahteraan masyarakat desa. Pertanyaan yang kedua dari Pak Edi Kamal, pendamping kawasan perdesaan Kabupaten Raja Ampat. Penyertaan modal dari dana desa ke BUMDesma sangat sulit dilakukan oleh pemerintah desa, terutama di daerah tertinggal. Ini pertanyaannya bagaimana solusinya? Sementara dua dulu bisa ditanggapi. Ya. Berikan jawaban. Ya, Silakan. baik, Mbak Moderator, saya yang terakhir dulu yang dari Raja Ampat. Terima kasih, ini jauh-jauh sekali ini Raja Ampat dari Jakarta ya. Kalau Jakarta jauh ya, tapi kalau dari Makassar nggak begitu jauh kali ya, Moderator. Di tengah-tengah kalau Makassar. Saya kira gini Pak Edi dari Raja Ampat, dalam membentuk seperti tadi kata Pak Andi ya, kawasan pedesaan bisa dibentuk dari bawah dan dari atas gitu. Nah, tapi kenyataannya yang dari bawah itu sedikit, yang partisipasi dari masyarakat dari bawah itu sedikit. Kebanyakan masih dari atas ya, top down ya, pembentukan kawasan pedesaan itu. Tapi nggak masalah. Top down itu didukung dengan perencanaan pusat Bappenas, perencanaan provinsi, perencanaan kabupaten untuk mendorong kawasan pedesaan. Hanya saja memang masyarakat desa yang bergabung, desa-desa yang bergabung itu belum tahu atau belum care apa sih filosofi dari kawasan pedesaan gitu. Itu yang harus didorong, itu harus teman-teman PSM juga untuk mendorong ke situ. Mereka sudah terbentuk kawasan pedesaan, tapi tidak tahu apa yang akan dilakukan gitu loh. Apa yang akan dilakukan dengan kawasan pedesaan yang sudah terbentuk. Makanya masih perlu pelatihan, masih perlu pendampingan. Untuk apa? Untuk mengelola secara bersama, mengelola kerjasama bersama supaya desa-desa itu tahu apa makna mereka harus bergabung kan gitu. Jadi misalnya kayak gini, kayak lidi ya, lidi itu kalau sendiri kan bisa dipatahkan. Kalau lidi itu bergabung menjadi sapu lidi itu kan susah dipatahkan kan itu. Itu kan filosofi yang paling sederhana. Kita membentuk kawasan pedesaan untuk apa? Untuk meningkatkan, memperluas skala ekonomi, itu yang perlu digarisbawahi. Dengan apa? Dengan modal yang ada, dengan sumber daya alam yang ada. Modalnya apa? Salah satunya share modal kan. Share modal itu untuk apa? Untuk operasional dari BUMDes bersama tadi. Kalau nggak ada share modal untuk BUMDes bersama bergerak ya nggak bisa. Kenapa harus share modal? Ya itu tadi. Harus konsolidasi lagi kepala desa, kemudian kepala kampung itu harus tahu kenapa harus share kan. Ini kembali lagi ke prioritas penggunaan dana desa kan. Kalau sudah sepakat untuk memperbesar skala ekonomi ya, sudah sepakat kepala kampungnya untuk memperbesar skala ekonomi pasti akan men-share dana desanya. Misalnya 50 juta atau 100 juta misalnya. Tapi itu harus dilakukan pemahaman yang baik. Siapa yang melakukan pemahaman? Salah satunya saya minta tolong teman-teman PSM untuk memberikan pemahaman, juga dibantu oleh pendamping kawasan kan gitu. Bagaimana menggerakkan kawasan pedesaan kalau modalnya nggak ada, alatnya nggak ada, mesinnya nggak ada kan. Share modalnya nggak ada, nah itulah makanya harus konsolidasi dulu. Kemudian yang kedua mengenai pertanyaan dari Bu Lili tadi mengenai bagaimana Prokades dapat berjalan lama, tidak mandek, ya, tidak selesai setelah ada pelatihan, setelah ada pendampingan, Prokadesnya jalan, setelah itu berhenti. Nah ini berarti tidak dilakukan dengan tadi saya bilang tadi dengan semangat pertama agribisnis ya. Kalau agribisnis jalankan, Prokades akan jalan. Terus semangat korporasi itu kebersamaan. Jadi ada saling rasa, saling tenggang, saling gotong royong untuk semua produk-produk
semua pelaku produk-produk itu dapat bekerja sama. Kalau salah satunya tidak bekerja sama, tidak berkooperasi, ya tidak akan jalan prokadesnya itu. Kemudian dengan melakukan sinergitas program tadi ya, sinergitas program antar KS, sinergitas program antar kegiatan, dan juga kerjasama antar desa atau kerjasama dengan pihak ketiga. Itu keniscayaan dan harus dilaksanakan supaya prokadesnya dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang pertanyaan yang kedua Bu Lili tadi apa ya, Mbak Moderator? Pelatihan apa ya? Bentar. Lupa saya, lupa. BUMDesnya sudah maju. Ya. Ya. Jika BUMDesnya tersebut sudah maju, kiranya bentuk pendampingan atau fasilitas apa yang perlu support? Ya, artinya soko guru kelembagaan usaha di kawasan pedesaan ataupun di kerjasama antar desa adalah BUMDes bersama. Dan alhamdulillah BUMDes bersama sekarang sudah berbadan hukum. Jadi dengan peraturan bersama antar desa itu sudah berbadan hukum. Berbadan hukum itu sudah disetarakan dengan PT ya, perseroan terbatas, dan sudah sama dengan korporasi. Jadi varian yang lain sekarang BUMDes atau BUMDes bersama itu sudah berbadan hukum. Artinya kalau sudah berbadan hukum, untuk mencari bantuan modal, untuk mencari investasi itu lebih mudah untuk ke situ. Kalau sudah berbadan hukum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar BUMDes itu berjalan ya seperti tadi, harus ada komitmen dari masing-masing kepala desa, kepala kampung untuk mendorong agar prokades atau yang dikelola oleh BUMDes bersama itu dapat berjalan dengan baik. Kalau nggak ada dukungan dari masyarakat desa-desa bergabung ya susah. Kemudian yang ketiga, pelatihan bisa mendorong itu ya tadi pelatihan tentang agribisnis yang sudah advance, kemudian korporasi, sinergitas program, kemudian kerjasama antar desa, kemudian yang terakhir tentang SDGs desa, dan terakhir saya kira tentang itu Mbak, di ranah hilirnya, yaitu pemasarannya bisa dikaitkan dengan platform. Platform itu bisa masuk ke online pemasaran online supaya produk atau produk unggulan kawasan desa itu syaratnya itu sudah diakui oleh online ya, oleh pemasaran online gitu Mbak. Itu misalnya Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan sebagainya misalnya itu. Jadi harus bisa memenuhi persyaratan itu. Kalau sudah bisa memenuhi persyaratan itu saya kira bisa, saya yakin bisa continue karena sudah sesuai dengan syarat-syarat tentang produk unggulan yang disyaratkan oleh online, pemasaran online. Saya kira begitu, Mbak Moderator. Yap. Terima kasih. Bapak, dari Pak Rizal ada tanggapan? Baik, makasih. Saya tambahkan, jadi pertama mungkin berkaitan dengan strategi pemerintahan desa agar prukades yang sudah diusahakan itu bisa eksis, mungkinnya saya istilahkan seperti itu, bahwa yang dibutuhkan sebenarnya itu adalah keberlanjutan dari produk tersebut. Misalnya, ketika misalnya contoh produk itu sudah menembus pasar yang bagus, misalnya sudah masuk ke market, misalnya supermarket dan sebagainya, itu kan persyaratan untuk itu harus berlanjut, artinya ketersediaannya. Misalnya beras misalnya, harus mempersiapkan sekian ton misalnya per bulan. Tapi ketika bulan berikutnya tidak bisa terpenuhi, ya pasti tidak jalan lah. Jadi bagaimana mengelola itu supaya desa-desa yang memproduksi misalnya di kawasan Gurila di sana di Baru itu bisa tetap menyiapkan memperhatikan ketersediaan produk tersebut untuk setiap saat dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan. Jadi bagaimana supaya itu, nah caranya adalah bagaimana mensupport memberikan supporting kepada semua pihak, semua desa agar bisa mengupayakan hal tersebut. Kemudian contoh lain misalnya, contoh kawasan yang menurut saya agak bagus itu misalnya ada beberapa desa bergabung membentuk suatu kawasan di mana unit usahanya adalah misalnya rest area di jalan-jalan protokol, misalnya Trans Sulawesi misalnya, itu kadang tidak dilirik hal seperti ini. Tapi ini bisa dengan kerjasama antara desa-desa yang ada di kondisi geografisnya bagus, misalnya tinggal di jalan besar itu, di pinggir itu, kemudian ada desa-desa terpencil yang jauh di belakang sana, di kaki gunung, itu bisa bekerja sama. Artinya apakah nanti itu menjadi bentuk kawasan atau hanya kerjasama antar BUMDes misalnya,
Jadi misalnya di rest area itu ada kuliner misalnya, ada rumah makan, ada warung kopi, kemudian ada bengkel apa dan sebagainya. Nah tadi di awal saya sempat menyinggung bagaimana menyiapkan misalnya kuliner khas. Nah bahan baku untuk kuliner khas ini disiapkan oleh desa-desa yang ada di pinggir yang jauh di sana, yang notabene menganggap dirinya tidak punya peluang usaha karena dia daerah terpencil misalnya dan sebagainya. Itu mungkin salah satu cara juga supaya produk misalnya kue-kue tradisional dan sebagainya bisa dijual di tempat itu. Jadi kayak contoh tadi di Baru itu ada rumah pajang. Rumah pajang itu sebenarnya tempat memajang tempat jualan sebenarnya, unit toko itu kalau saya tidak salah, unit toko tempat menjual barang-barang khas atau produk-produk khas misalnya kue-kue tradisional dari desa-desa di sekitarnya yang masuk di kawasan itu dan juga di desa-desa lain yang belum bergabung di situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk BUMDes yang sudah maju, bentuk supportingnya mungkin seperti tadi, bagaimana supporting dalam hal pemasaran, e-commerce, apa dan sebagainya. Kemudian yang paling penting juga, BUMDes yang sudah maju itu harus memperbaiki, supporting dalam bentuk pelatihan untuk bagaimana mengelola pelaporan keuangannya. Karena kami juga ada contoh, mungkin izin Pak Gabalai, ada contoh di salah satu wilayah kerja kita itu BUMDes sudah maju, sudah menjadi juara tingkat provinsi, tapi dia tidak terlalu eksis, tidak bagus karena sistem pelaporannya tidak bagus dan sebagainya. Itu mungkin juga bentuk supporting yang dibutuhkan untuk itu, selain tadi pengembangan produk-produk yang lebih bisa dilirik orang yang lain-lain. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana solusi untuk penyertaan modal bagi pemerintah desa dalam hal ini. Jadi itu tadi, kadang memang itu suatu kendala juga, tadi yang saya sampaikan dari awal, bahwa kadang ada pemerintah desa yang hanya sekedar untuk memperbaiki struktur APBDes-nya, dia melakukan penyertaan modal BUMDes untuk itu. Nah ini sebenarnya mau diperbaiki, mau bagaimana caranya supaya mindset atau pemikiran pemerintah desa dan masyarakatnya itu bisa fokus atau bisa tertarik untuk menyertakan modalnya, karena biar juga bagaimana pengurus desa sudah bagus, pemerintah desanya juga sudah bagus, yang tak kalah pentingnya masyarakatnya juga, karena keputusan untuk penyertaan modal itu kan melalui musyawarah desa di situ ada masyarakat. Nah itu juga makanya masyarakat juga perlu dilatih, dalam artian itulah mungkin dibutuhkan teman-teman pendamping kawasan, pendamping desa. Jadi mungkin izin mungkin Pak Anto, bagaimana kira-kira ke depan untuk mengoptimalkan peran pendamping kawasan ini, karena sambil contoh mungkin di Sulawesi Selatan ini dari 23 kabupaten itu baru 4 pendamping kawasan kalau saya tidak salah, di Baru, di Bone, Pindrang, dan Luwu Timur, dan masih banyak kabupaten-kabupaten lain yang sudah ada misalnya kawasannya tapi tidak masuk program KPPN itu yang belum tersentuh oleh pendamping kawasan itu. Bagaimana misalnya atau nanti pendamping tenaga ahli, pendamping desa dan sebagainya bagian dari kita juga, dari Kementerian Desa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya kembali tadi bagaimana merubah pola pikir masyarakat itu sambil contoh begini. Kami pernah melakukan pendampingan versi kami di Balai Makassar itu di salah satu desa di salah satu kabupaten di wilayah kerja kita. Desanya itu saya anggap minimalis dan tanda kutip karena dia kecil memang, dia pemekaran dari salah satu desa karena kondisi geografisnya, letak geografisnya yang jauh dari pusat ibu kota kecamatan, dari desa induknya itu. Penduduknya hanya kurang lebih 400 orang dengan jumlah kakak sekitar 100-an, hanya 2 dusun. Itu mereka di sana secara ekonomi, tingkat ekonomi masyarakatnya sudah sangat bagus. Potensinya luar biasa, hasil pertanian dan sebagainya. Hasil perkebunan ada, dari hasil pengolahan hutan. Sumber dayanya bagus. Tapi kami mencoba merubah pola pikirnya mereka karena kami melihat mereka dalam zona nyaman, dalam artian dengan sumber daya alam yang ada itu untuk kebutuhan 400 orang penduduk jiwanya itu sudah cukup menurut mereka. Tapi apa iya hanya 400 orang sampai 5 tahun ke depan misalnya pasti akan bertambah. Satu kakak misalnya satu anaknya 4, kemudian nanti dan seterusnya akan berkembang, pasti dengan pola itu dia akan kekurangan ke depan. Nah, kami mencoba memasuki itu bahwa ke depan pasti akan bertambah bagaimana. Nah, kami mencoba menawarkan mereka bagaimana mengolah hasil pertaniannya itu supaya bisa bernilai ekonomi dan sebagainya. Di sana ada hasil hutan yang luar biasa yaitu madu. Kemudian kami coba mengarahkan supaya madunya itu tidak langsung diambil baru dijual. Misalnya bisa di packing, kemudian botol kecil apa dan sebagainya, kemudian di labelin, kemudian dijual dan sebagainya supaya bisa bernilai ekonomi. Jadi itu tadi bagaimana meyakinkan mereka supaya bisa
ketika mungkin musyawarah desa untuk penyerta modal BUMDes, musyawarah desa untuk peningkatan kapasitas masyarakatnya misalnya, mereka tertarik untuk itu. Kan kembali lagi bahwa keputusan tertinggi tentang penganggaran di APBDes itu kan dari musyawarah desa. Nah, mereka semua lah ini. Nah, mereka harus dirubah pola pikirnya untuk bisa merasakan bagaimana manfaatnya itu pelatihan untuk peningkatan ekonominya. Itu mungkin Mbak dari kami. Siap. Terima kasih Bapak atas jawabannya dan komentarnya. Selanjutnya ada 2 pertanyaan lagi. Tapi bisa dijawab dengan singkat sekaligus ditutup dengan closing statement dari kedua narasumber kita, yaitu ini ada 2 pertanyaan. Bagaimana strategi dalam mengoptimalkan outcome peningkatan sumber daya manusia secara berkelanjutan pendampingan atau pelatihan RKTL? Yang kedua, apakah ada regulasi yang mengatur tentang keterlibatan perusahaan lokal untuk mendorong percepatan pembangunan di kawasan perdesaan? Silahkan nanti kepada Bapak Anto dan ke Pak Rizal untuk menjawab secara singkat, sekaligus ditutup dengan closing statement untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Silahkan kepada Pak Anto atau Pak Rizal terlebih dahulu. Baik, Mbak Moderator. Jadi ada 2 pertanyaan tadi. Saya kira yang pertama lebih ke Pak Andi ya, karena tentang bagaimana kegiatan pelatihan, pendampingan, penyuluhan itu bisa berkelanjutan. Kemudian yang kedua saya kira ini yang paling penting bahwa bagaimana melakukan pemberdayaan dan pengembangan di kawasan pedesaan ya. Kawasan pedesaan itu digunakan untuk apa? Kenapa harus membentuk kawasan pedesaan? Karena memang untuk melakukan percepatan, akselerasi dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan pedesaan. Yang pertama, bagaimana bisa dilakukan dengan melakukan kerjasama oleh siapa? Kerjasama dengan pihak ketiga. Siapa yang bisa masuk? Siapa saja bisa masuk ke kawasan pedesaan asal mempunyai keuntungan bersama. Investornya untung, kita juga untung kan gitu. Bagaimana caranya dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, dengan melakukan MOU atau Memorandum of Understanding atau PKU perjanjian kerjasama bersama. Jadi bisa masuk asalkan sesuai dengan kemauan dan permasalahannya. Misalnya seperti di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu ada kawasan pedesaan jambu kertas merah. Jadi karena banyak jambunya, kemudian bagaimana cara membentuk atau mengolah menjadi jus jambu merah. Kemudian ada investor masuk untuk bersama-sama mengolah dan mempackingnya. Jadi itu ya. Jadi mempackingnya sampai menjualnya. Itulah kerjasama antara masyarakat di kawasan pedesaan dengan pihak ketiga atau investor untuk mengolah itu. Jadi bisa untuk melakukan itu. Itu yang bisa saya jawab untuk poin yang kedua. Kemudian yang untuk closing statement saya kira negara hadir untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan di desa dan di kawasan pedesaan. Artinya bisa dilakukan dengan pemberdayaan desa, dengan melakukan kerjasama, dengan melakukan kawasan pedesaan, itu bisa dilakukan bersama-sama. Untuk apa? Untuk mengolah sumber daya alam yang ada, diolah bersama-sama dengan modal atau kapital yang sudah ada. Kemudian yang saya garis bawahi juga harus dilakukan secara sinergis. Sinergis itu ya harus ada penguatan di sumber daya manusianya. Dilakukan dengan apa? Dilakukan dengan melakukan pelatihan, kemudian pendampingan, dan juga yang paling pentingnya adalah memberikan stimulan modal atau stimulan usaha untuk mereka bekerja. Jadi intinya gitu. Demikian Mbak Moderator, terima kasih. Terima kasih Bapak. Selanjutnya silakan kepada Pak Rizal. Baik, makasih moderator. Jadi begini tadi strategi mengoptimalkan pendampingan dan pelatihan. Ada 3 hal dalam hal ini yang ingin saya sampaikan di situ, bahwa dalam hal ini diperlukan sinergitas antara kita misalnya pelaku pelatihan pendampingan itu dengan pemerintah daerah. Itu yang sangat dibutuhkan, karena kita tahu persis juga itu tadi dasar pembentukan kawasan itu bisa dari
top down dari atas, misalnya khususnya mungkin di sini dari supradesa, dari pemerintah daerah misalnya. Tapi itu juga sangat-sangat kurang misalnya. Kalau tadi izin mungkin Pak Anto, itu mungkin banyak dari kita, dari kementerian yang melihat itu bahwa ada peluang untuk itu. Tapi saya melihat beberapa daerah juga belum terlalu fokus melihat itu. Padahal di sana memang dimungkinkan dengan itu, karena di sana ada dinas pariwisata misalnya, ada dinas pertanian dan sebagainya, bisa menjadi menginspirasi terbentuknya kawasan. Jadi perlu itu yang dibutuhkan mungkin. Terus yang kedua adalah kolaborasi antara kami, kita semua pelaku pelatihan dan pendampingan. Di sini saya coba menggarisbawahi kemudian dengan pihak lain. Kita PSM dengan pendamping kawasan itu sendiri, kemudian ada pendamping desa juga yang tidak bisa harus dilirik, harus diperhatikan mereka, karena mereka juga terjun langsung ke lapangan. Kenapa? Saya belum melihat peran mereka. Sering saya diskusi non formal dengan teman-teman pendamping desa itu, mereka tidak terlalu melirik hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan berkaitan dengan pengembangan Prukades ini. Nah, itulah yang perlu dikolaborasikan misalnya teman-teman pendamping kawasan yang sudah ada dengan pendamping daerah, pendamping desa yang ada di setiap kabupaten itu. Terus yang ketiga, kami pelaku pendampingan pelatihan itu, kami butuh peningkatan sumber daya manusia, kami butuh kompetensi untuk itu. Mungkin teman-teman menyadari itu, dan terus terang itu hal yang menjadi juga pemikiran kita semua. Itu mungkin terus closing statement dari saya, bahwa ada filosofi pemberdayaan masyarakat itu, bahwa ketika ingin memberdayakan masyarakat, berikan dia pancing, jangan berikan ikan, supaya mereka bisa memancing ikan untuk kehidupannya. Tapi kalau filosofi pelatihan menurut kami adalah jangan dikasih pancing supaya memancing dengan harapan tadi, tapi kasih mereka ilmu bagaimana caranya membuat pancing supaya dia bisa membuat pancing dan bisa memancing ikan untuk kebutuhannya. Itu mungkin dari saya. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rizal, juga sudah closing statement. Selanjutnya ini ada Pak Amiruddin. Kami akan memberikan kesempatan hanya 1 menit untuk memberikan tanggapan. Silahkan kepada Pak Amiruddin. Halo Pak Amiruddin, silahkan. Ya, baik, terima kasih. Karena waktu kita terbatas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merespon dari Pak Anto tentang percepatan pembangunan ekonomi. Berkaitan dengan kawasan, ini memang percepatannya tidak begitu lamban dalam aktivitas kawasan ini, karena kita terkendala terhadap pemerintahan daerah berkaitan dengan RT RW kawasan, RT RW yang dicanangkan oleh pemerintah daerah. Makanya kawasan ini kan harus dilahirkan sebuah perda yang bertalian dengan RT RW-nya. Jadi ketika RT RW daerah kabupaten itu belum ditetapkan, maka kawasan pedesaan itu juga belum bisa dilaksanakan. Olehnya itu saya melihat ini yang namanya pembangunan kawasan, kalau saya bisa katakan sebagai leading sektor pembangunan di Kementerian Desa, yang mana hampir semua komponen kalau dikatakan bersifat multidimensi, semua ada di situ. Ketika kawasan itu dikembangkan, saya kira semuanya akan mengikut ke situ. Berbicara pelatihan tentang pemberdayaan, tentang ekonomi, ketika kawasan itu betul-betul menjadi perhatian serius, maka dengan sendirinya semua aspek-aspek yang mendukung itu akan ke sana, karena semuanya berbasis kawasan. Lahirlah Bundes Bersama, Prukades dan sebagainya. Bagaimana kemudian Prukades itu bisa dikembangkan? Tentunya berorientasi di pengembangan kawasan. Olehnya itu kalau memang kawasan ini memang harus menjadi satu perhatian, barangkali perlu lahir regulasi-regulasi yang mendukung itu, apakah itu peraturan pemerintah atau undang-undang sekalian yang mendukung itu, sehingga terjadi percepatan di daerah. Mungkin saya kira itu barangkali. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih.
Apakah akan ditanggapi atau selesai? Pak Rizal atau Pak Anto? Cukup ya? Baik, terima kasih Pak Amiruddin. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulannya bahwa semua orang, baik yang ada di desa maupun yang ada di pusat, kita harus bisa mewujudkan SDGs desa ya, dengan perannya masing-masing. Dan mari kita kembangkan diri dan potensi desa yang ada untuk mewujudkan desa yang maju dan sejahtera untuk kita semua. Demikian, saya Agustriani sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan hanya milik saya, kebaikan hanya milik Allah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC, Saudari Haifah Hasna. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mbak Agus, selaku moderator. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih saya sampaikan kepada narasumber, moderator, dan rekan-rekan peserta ngopi bersama PSM yang sangat interaktif pada hari ini. Terima kasih kepada para narasumber, yaitu Bapak Widarjanto dan Bapak Andi Rijal yang telah memaparkan materi yang sangat menarik mengenai peran pelatihan dan pendampingan dalam mengembangkan Prukades mewujudkan SDGs desa pada acara ngopi bersama bareng PSM episode 29 kali ini dengan sangat baik, atraktif, dan informatif. Saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Ngopi PSM yang telah hadir di acara ngopi bersama PSM episode 29 kali ini. Terima kasih juga kepada Sobat Ngopi PSM yang telah menonton di YouTube channel Akademi Desa dan juga yang menyaksikan melalui saluran TV Desa. Tak lupa, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada moderator kita yang telah berkenan memandu jalannya diskusi kegiatan kita pada kesempatan ini sehingga acara ngopi bersama PSM episode 29 kali ini berjalan dengan lancar. Teman-teman yang telah mengikuti serangkaian acara Ngopi bersama PSM pada episode 29 kali ini melalui Zoom meeting, jika ingin memiliki e-sertifikat, jangan lupa untuk wajib mengisi daftar hadir dan mengisi evaluasi yang linknya telah disampaikan oleh tim Ngopi melalui chatroom dan ditunggu hingga pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kami juga ucapkan terima kasih kepada TV Desa yang telah mendukung program Ngopi Bersama PSM. Juga follow media sosial kita di Instagram @myakademidesa dan YouTube Akademi Desa 4.0. Sebelum mengakhiri acara Ngopi Bersama PSM hari ini, karena diawali dengan doa, marilah kita mengakhiri kegiatan ini dengan doa. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sekian dari saya mewakili seluruh tim program Ngopi Bersama PSM episode 2 PSM minggu depan. Terima kasih banyak, selamat sore, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan, mohon pamit, sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa di episode Ngobrol Bersama PSM selanjutnya. Acara ini didukung oleh Desa Wifi, Tol Langit Desa Indonesia.